Bagi saya yang hobi kayu atau yang biasa buat mebel sendiri di rumah, peranan mesin amplas itu sangatlah penting ya. Mesin amplas biasanya saya gunakan untuk proses finishing. Jadi sebelum melakukan finishing laminasi atau finishing cat, biasanya saya mengamplas terlebih dahulu agar permukaan mebel yang telah saya buat itu rapih ya. Jadi kita finishingnya itu juga hasilnya akan maksimal. Tanpa mesin amplas kayaknya kurang afdol kalau melakukan finishing bagi saya sendiri ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah mesin amplas cordless tanpa kabel menggunakan baterai LXT Makita dari brand brand modern ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana performanya, apakah bisa digunakan untuk bekerja atau tidak, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah mesin amplas cordless dari Modern. Ini mesin amplas yang menggunakan baterai ya. Untuk tipenya adalah M50. Harganya Rp820.000 di marketplace online. Link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya ini lumayan bagus ya. Di sini ada tulisan Modern Power Tools, kualitas untuk industri. Ini nggak ada tulisan apa-apa lagi ya, hanya ada tulisan untuk mereknya saja. Oke lah ya, langsung saja kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Pada paket pembelian yang pertama di sini kita mendapatkan ini apa ya? Ini stiker teman-teman. Stiker produk terbaru dari Modern ya, sebuah mesin gerinda M3350. Ganti unit baru, garansinya 1 minggu, gratis spare part selama 3 bulan. Ini yang terbaru ya, produknya dari Modern. Berikutnya di sini ada buku manual penggunaan atau buku petunjuk penggunaan dan juga ada kartu garansi. Untuk buku petunjuk penggunaannya ini sudah berbahasa Indonesia, handling instruction brushless sander M50. Dan untuk garansi dari Modern ini adalah 1 bulan, anggap aja nggak ada garansi. Tetapi pengalaman saya menggunakan produk Modern itu rata-rata awet ya teman-teman ya, dan juga spare partnya murah. Ya, mudah-mudahan aja produk cordless dari Modern ini nanti akan didukung dengan spare part yang banyak juga seperti produk yang menggunakan kabel. Lalu berikutnya di sini kita mendapatkan beberapa kertas amplas. Lalu ini adalah untuk dust collector ya, atau tempat debu. Di sini ada baterai tipe LXT Makita. Lalu dapat ini adalah sebuah docking charger, dan terakhir adalah unit mesin amplasnya. Udah kosong ya, sudah nggak ada apa-apa lagi dalam kemasan. Untuk build quality yang pertama, baterainya ini sudah tipe LXT Makita. Jadi untuk produk cordless terbaru dari Modern yang 20 volt sekarang itu semuanya sudah power share. Satu baterai bisa untuk semua power tools. Dan untuk kualitas material bahannya ini ya sama saja ya dengan produk yang pernah saya ulas seperti Modern M16 untuk mesin bor dan juga mesin planer. Ini kurang lebih sama material bahan yang digunakan. Plastiknya itu tidak terkesan murahan, terkesan kokoh ya. Dan untuk finishingnya pun rapi, tidak seperti baterai LXT tiruan yang lain. Selanjutnya untuk docking chargernya ini lumayan ringan, jadi ini sama dengan docking charger mesin planer ya. Kalau mesin jigsaw kemarin kan masih menggunakan colokan. Nah, ini sudah menggunakan docking charger. Untuk material bahan plastiknya sih ini ya biasa-biasa saja. Ya seperti produk Cina pada umumnya ya untuk material bahan plastiknya. Untuk kabel-kabelnya juga ini biasa saja ya, seperti produk Cina pada umumnya, tetapi biasanya untuk output daya, Modern ini lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Nanti kita akan uji. Lalu ini adalah sebuah dust collector, di dalamnya ada seperti pegas dan di luarnya kain. Dan untuk rangkanya, rangka utamanya adalah berbahan plastik. Seperti ini nih. Plastiknya juga ya kualitasnya biasa-biasa saja. Lanjut ke menu utama kita, mesin amplasnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Bulat ya, ini ya bentuknya yang bulat. Dan kalau dari bentuknya sendiri sih ini ya bentuknya umum-umum saja. Tetapi untuk permainan garis desainnya saya suka ini. Di atasnya sini ada karet, lalu di sini dilapisi dengan karet semua ya, yang warna hitam adalah karet semua. Jadi handlingnya itu terasa lebih enak di tangan ya, lebih rigid gitu, lebih kokoh. Dan untuk material karetnya ini juga saya rasakan lumayan bagus ya. Jadi di tangan itu dia lumayan ngegrip dan tidak terasa keras gitu ya. Lalu untuk plastiknya ini ya tidak usah saya panjang lebar lagi untuk menjelaskannya ya, karena plastik yang digunakan oleh produk Modern yang terbaru saat ini itu memang benar-benar bagus ya.
Saya sudah beberapa kali mereview produk cordless terbaru dari Modern dan rata-rata untuk build quality tidak ada yang mengecewakan. Untuk finishingnya semuanya rapi, termasuk ini juga ya. Untuk lekukan-lekukan bodinya itu juga memang rapi sekali. Untuk fitur yang pertama di sini ada tombol on off yang dilapisi dengan karet silikon untuk melindungi dari debu ya supaya lebih awet. Di sini tidak langsung nyala kalau kita tekan tombol on off-nya ini. Jadi tidak langsung nyala, nyalanya kita harus menekan ini nih. Di sini ada variable speed. Jadi pada saat kita tekan seperti ini, nah, dia menyala ya. Dan menyalanya itu dia pada nomor 3 terlebih dahulu. Jadi dari nomor 3 kalau kita tekan dia kembali ke 1 dan kita tekan lagi dia naik ke 2, kalau kita tekan lagi naik ke 3. Kurang lebih dia berputar seperti itu ya mekanisme cara kerja dari variable speed-nya. Dan ini untuk suara dari mesin brushless-nya, yang saya rasakan itu suaranya halus ya. Tidak seperti mesin sander pada umumnya. Fitur berikutnya di sini ada indikator baterai pada baterainya, dan fitur terakhir yang ada pada alat ini adalah dust collector. Jadi dilengkapi dengan dust collector ya. Dan ini juga bisa disambungkan ke vacuum cleaner. Lalu apabila kita ingin membersihkan dust collectornya ini tinggal kita buka saja dengan cara diputar, karena di sini sudah disediakan untuk dratnya ya atau paritnya di sini nih. Lalu pada tabungnya ini ada pinnya, jadi tinggal disesuaikan saja lubangnya. Tinggal diputar-putar saja ini. Tetapi ini agak longgar ya teman-teman, yang saya rasakan tuh agak-agak longgar, jadi rentan untuk lepas. Untuk spesifikasi yang pertama kita akan lihat ya output yang dihasilkan oleh chargerannya. Apakah sama dengan planer atau tidak. Kalau planer kemarin kan di angka 30-an watt. Ini sekarang kita lihat ya apakah sama atau tidak. Ini sudah dalam posisi mengecas. Ya benar sama ya 35 watt. Untuk RPM-nya tadi saya mau uji ya teman-teman ya. Tetapi pada saat saya ukur menggunakan alat ukur yang saya punya, ini agak ngawur angkanya. Apakah karena putarannya itu orbital tidak linier, jadinya agak susah untuk diukur. Karena pada saat saya ukur tadi angkanya yang pertama 25.000, turun ke 8.000, naik ke 9.000, naik lagi ke 19.000. Jadi nggak konsisten. Kalau menurut dari spek yang ada pada mesin ya, ini 8.000 sampai dengan 12.000 RPM untuk putaran maksimal. Dan untuk kertas amplasnya menggunakan kertas amplas dengan ukuran 5 inci. Berikutnya saya akan menguji untuk tingkat kebisingan dari mesin ini. Ini langsung kita uji pada speed yang paling cepat di nomor 3. Sekelas mesin sander ini suaranya tergolong adem ya. Apakah karena motor brushless-nya? Jadi kalau teman-teman yang tahu bisa dituliskan pada kolom komentar apakah karena mesin brushless-nya itu atau tidak. Berikutnya kita akan timbang beratnya include dengan baterai 2Ah. Ya, untuk beratnya juga masih masuk akal ya di angka 1,5 kilo. Yang biasa menjadi momok pada mesin sander itu adalah getarannya. Nah, sekarang kita akan ukur untuk getarannya. Untuk getarannya di angka 5,5 mm per second. Nanti kita akan bandingkan dengan mesin sander yang menggunakan listrik. Sekarang saya akan coba bandingkan tingkat getarannya dengan mesin sander yang menggunakan listrik. Ini saya langsung nyalakan pada kecepatan maksimal. Memang tenaganya terasa lebih besar, tetapi untuk getarannya juga jauh ya bedanya ya. Ini di angka 9,8 mm per second. Berikutnya untuk suaranya nih, kita lihat di sini. Untuk suaranya juga lebih berisik yang menggunakan listrik di angka 104 desibel. Untuk uji performa, di sini saya menggunakan kertas amplas grid 80, grid yang paling kasar yang kita dapatkan pada paket pembelian. Saya akan mengamplas, ini adalah permukaan papan kayu. Kita akan menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu.
Ini asik ya menurut saya ya. Ini kecepatan nomor satu juga sudah lumayan powerful, sudah terasa powerful. Sekarang saya akan naikkan kecepatannya ke nomor 2. Seperti dugaan saya di awal tadi ya, untuk dust collectornya ini rawan lepas teman-teman. Jadi harus diakali ya, bagaimana caranya supaya erat. Kecepatan nomor 2 lebih enak lagi. Ini saya tekan-tekan, tidak ada lose power sama sekali menggunakan grid 80. Ini mantap sekali. Dan untuk dust collectornya ini juga saya rasa bekerja dengan baik ya. Untuk menampung debu bekerja dengan baik, tetapi masalahnya hanya gampang lepas saja. Itu bisa diakali. Untuk debunya ini persentasenya ya. Ini kalau menurut saya sih 70-30. 70 yang masuk ke dust collector dan 30 yang memang keluar, yang tidak terserap. Dan sekarang saya sudah menggunakan kecepatan yang nomor 3 atau yang paling cepat ya, atau yang paling kencang. Dan ini sangat-sangat powerful ya teman-teman ya, terasa sangat powerful. Walaupun menggunakan baterai, tapi saya rasa tenaganya ini tidak kalah kalau dibandingkan dengan mesin amplas yang menggunakan tenaga listrik. Ya mungkin karena dukungan dari motor brushless. Oke, ini dia hasilnya ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Bekerja dengan baik untuk mesinnya yang saya rasakan ya, tidak ada kendala sama sekali. Ya nanti kita akan lihat lagi ya, kita akan coba untuk menggunakan grid yang lebih halus. Untuk impresi pertama saya puas ya dengan performa mesinnya, tidak kalah lah kalau dibandingkan dengan mesin sander yang menggunakan listrik. Untuk uji coba berikutnya saya akan coba mengamplas pada media, ini adalah particle board. Kita akan coba menghaluskannya. Di sini saya akan menggunakan kertas amplas dengan grid 150. Saya akan mengamplas pada kecepatan nomor 1 terlebih dahulu atau yang paling rendah. Menggunakan kertas amplas dengan grid yang lebih halus ini terasa lebih enak lagi ya teman-teman ya, lebih ringan, apalagi medianya hanya plywood. Ini mantap sekali nih. Saya rasa sih dengan performa seperti ini bisa juga kalau kita gunakan untuk kerja profesional, asalkan baterainya banyak ya. Dan untuk penghobi ini lebih cocok lagi. Untuk mengamplas plywood saya rasa dengan kecepatan nomor 1 sudah cukup. Tetapi kalau kalian memang mau hasil yang lebih cepat, menggunakan kecepatan yang 2 dan 3 juga bisa. Tetapi bagi kalian yang masih pemula, saya sarankan menggunakan kecepatan nomor 1 saja jika kalian mengamplas plywood menggunakan alat ini. Pada kecepatan nomor 1 itu lebih gampang untuk dikendalikan, jadi untuk menghindari hasil pengamplasan yang tidak rata. Dan masalah yang saya dapatkan pada saat menggunakan mesin ini adalah dust collectornya. Untuk performa mesin tidak ada masalah sama sekali, tetapi dust collectornya ini gampang sekali untuk lepas. Namun bukan tidak berguna ya dust collectornya ini, sangat-sangat berguna seperti yang saya katakan tadi. Untuk serapan debunya itu 70-30, 70 terserap, 30 itu terbuang keluar. Ya sudah menjadi hukum alam ya, kalau kita beli produk murah itu harus ada sedikit effort agar produknya menjadi sempurna. Untuk debu yang masuk ke dalam dust collector lumayan banyak ya, ini dia hasilnya. Jadi ya lumayan efektif, tetapi memang harus kalian akali bagaimana caranya agar dust collectornya itu tidak lepas-lepas. Kalau saya sih saya tambahi lem tembak dalam paritnya itu supaya cengkramannya lebih erat. Dan setelah saya gunakan sekitar 15 menitan, untuk konsumsi baterainya hanya berkurang 1 titik. Ini lumayan hemat teman-teman. Inilah kelebihan motor brushless, lebih hemat konsumsi baterai. Untuk hasil pengamplasannya tadi, nih bisa dilihat sendiri ya, halus dan rata. Mantap. Pokoknya saya kali ini benar-benar puas ya dengan performa dari mesin sander modern ini. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai mesin amplas dari modern tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan ya. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan mesin tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya, kalian lihat sendiri lah ya.
Ini terlihat sangat premium ya untuk build quality-nya. Sama sekali tidak terkesan kalau ini harganya lumayan murah. Lalu untuk fitur-fiturnya juga sudah lumayan lengkap. Ada variable speed-nya, ada 3 variable speed. Lalu ya fitur cordless-nya ini sangat-sangat praktis. Jadi kalau kalian mau mengerjakan sesuatu, jika kalian tidak punya workshop ya, kalian bisa mencari lahan yang kosong, yang sunyi, yang tidak mengganggu orang untuk mengamplas. Ini sangat-sangat praktis dan mantap ya. Lalu saya suka lagi fitur untuk penyaringan debunya. Itu juga mantap, bekerja sangat-sangat efektif. Dan untuk spesifikasi saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain. Speknya saya rasa sih ya oke-oke saja, tidak ada masalah. Lalu berikutnya untuk performa. Ya ini juga performanya oke ya. Kalau saya bandingkan dengan mesin amplas yang menggunakan listrik, ini tidak kalah ya tenaganya. Ini lumayan bagus teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah ini worth it untuk dimiliki? Kali ini saya merekomendasikannya ya. Ini worth it untuk dimiliki teman-teman. Apalagi kalian yang tidak punya workshop seperti yang saya katakan tadi. Ini oke sekali, jadi kalian bisa mengerjakan proyek kalian itu di tempat yang sepi ya. Atau mencari tempat yang aman agar debunya itu tidak terhirup oleh orang lain atau anak-anak. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan, silakan saja dituliskan pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.